Gabus, kalau saya lahir tahun 65-an ya, setahu saya. Gabus ini adalah sebuah wilayah hitamnya Bekasi ini Gabus gitu. Terlebih mungkin dari tahun 60-an sampai 75an lah gitu ya. Jadi yang nggak seperti ini jauh masih. Kalau ibaratnya ya jahiliyah lah. Jadi yang Islam itu melaksanakan sholat itu hanya beberapa orang saja, gitu. Bisa dihitung. Sejak tahun 1970-an di Kampung Gabus, jika seseorang memiliki sawah yang luas, maka mereka harus membayar yang namanya upeti kepada bejat atau preman setiap mereka panen. Preman di tahun itu belum mengenal yang namanya mabuk, hanya saja judi dan perempuan. Dan di tahun 80-an, Kampung Gabus pun berubah menjadi lebih baik. Dibilang yang ketiga atau keempat gitu ya. Jadi yang setahu saya gitu, yang saya ingat aja itu. Mungkin kalau kata orang juga kan belum tentu juga kan pasti. Jadi seperti itu. Ya kalau itu kan susah diiniin ya. Sebenarnya di Gabus ini bukan orang per orang dia, ada persatuan gitu. Jadi nggak ada yang terlalu menonjol gitu. Jadi biasanya itu ya di antara kita tuh sama gitu. Ya cuman menonjol juga nggak terlalu menonjol. Oh dia pemimpinnya, oh dia ini yang nggak ada gitu. Tapi kita di sini karena kekompakan itu gitu. Dan kemanapun kalau emang ada persoalan gitu ya, yang namanya Gabus dulu sampai Karawang pun ya pernah kita ada masalah kan, orang Gabus di sana gini-gini ya, kita harus bela saudara kita atau kawan kita yang dari Gabus. Warga Bekasi Utara kini khawatir akan masa depan Bekasi Utara karena lahan pertanian mereka habis. Apakah mereka masih bisa makan di lahan pertanian mereka sendiri? Sebenarnya begini ya, kalau saya juga sebenarnya nggak merasa jawara gitu ya, cuma juga saya nggak tahu gitu ya, mungkin karena kepedulian saya gitu kan, bukan lagi terhadap Gabus tapi ya umumnya di Bekasi. Ya, makanya orang memanggil saya jawara gitu. Ya, saya juga nggak tahu gitu. Jadi itu ibaratnya kalau pangkat terus dibilang jabatan ya bukan, itu dari masyarakat sendiri gitu ya, bukan hanya dari masyarakat Gabus saja tapi secara luas tuh, secara umumnya masyarakat Bekasi. Damin Sada tidak pernah menjadikan dirinya sebagai jawara, melainkan penilaian dari orang-orang sekitar Kampung Gabus dan Kota Bekasi. Tadi kembali kepada sejarahnya gitu. Karena kekompakannya gitu kan. Jadi nggak boleh tuh, ya maaf gitu ya. Jangankan sampai ibaratnya benjol, jadi colek pun kan nggak boleh gitu ibaratnya kan. Jadi ada risikonya gitu ya. Dan kedua juga di sini ya, saya terus terang aja, kalau saya bilang bukan hanya di daerah lain gitu ya, di Jawa di mana punya santet, punya teluk, di Gabus pun nggak sedikit gitu. Jadi banyak yang punya ilmu seperti itu. Ya bukan dulu aja, sekarang masih ada sebenarnya gitu. Cuman memang kalau orang kesini mah teluknya itu, santetnya itu buat sendiri, nggak dijual gitu ya. Jadi kalau santet orang mana-mana memang kalau bahasa ini manjur gitu kan, sekali sana mati satu hari, kalau ini enggak gitu. Dia bisa kalau udah kena santet bertahun-tahun dia, santet orang Gabus tuh. Jadi kalau hartanya udah habis ya, baru mati dia itu, disiksa dulu gitu. Dan di Kampung Gabus pun selain memiliki masa lalu yang kelam, sampai detik ini Kampung Gabus masih memiliki santet atau teluh.
Ya sebenarnya begini, kalau bicara orang gabus gitu ya, nggak pernah mungkin ya sesusah orang mana-mana gitu ya. Kenapa? Dulu yang saya ingat saya itu tahun 70-an, 75. Kita ini terutama di gabus kan jadi swasembada pangan. Kan sawah melimpah gitu kan, pertanian kan. Jadi ya kita memang di sini daerah pertanian yang subur gitu kan. Ya minimal kalau emang daerah pertanian subur kan kita juga kan makmur sebenarnya mah. Nah, jadi sebenarnya sekarang ini terbalik gitu. Nah, kenapa terbalik? Saya bilang. Jadi sawahnya habis, ya kan? Karena apa? Karena adanya industri. Di Kabupaten Bekasi itu 7.000 industri sebenarnya. Itu. Dengan adanya industri 7.000, ya industri perusahaan, itu kan mungkin memerlukan jutaan orang. Dan jutaan orang itu kan dari mana-mana tinggal di Bekasi. Kan dia kan perlu tempat tinggal, perlu rumah. Dan akhirnya dikorbankanlah ini pertanian yang bisa setahun 3 kali panen. Damin Sada sedikit menyayangkan akan banyaknya lahan pertanian yang habis akibat banyaknya industri. Kalau saya segini, ya saya kan bukan bupati gitu ya. Ya cuma kalau saya diundang ke mana-mana ya saya ngasih tahu dari dunia apa namanya ya, agraris kan ya, agraria gitu kan, pertanian ke industri. Ini kita harus siap-siap gitu, karena ya maaf, sampai saat ini pemerintah itu nggak pernah, pemerintah kabupaten, kecamatan nggak pernah penyuluhan nanti bagaimana kita ya jadi daerah industri. Sekarang kan mungkin masih pertanian sedikit, mungkin 5-10 tahun lagi akan habis. Itu nggak ada. Cuma tahu-tahu 100 hektar habis sawah. Mungkin sampai 1.000 hektar. Itu 1.000 bisa makan 10.000 orang. Ya kan? Nggak ada solusi. Tapi kalau saya ya, alhamdulillah walaupun saya belum jadi bupati atau bukan jadi bupati. Saya itu kemana-mana ya sosialisasi. Kita harus siap-siap ya nggak? Nanti setelah kita nggak bisa kerja di sawah, kita harus usaha apa kan gitu. Belajar dagang dari sekarang itu. Jadi kalau kita nggak sosialisasi seperti itu, kita arahkan ke usaha lain, ini repot. Orang tuanya nganggur, anaknya sekolah dapat ijazah tapi nggak bisa kerja, percuma kan? Itu. Jadi memang apa ya? Nggak terasa gitu, nggak terasa. Tapi kalau kita selidikin orang per orang itu akan terasa. Setelah nggak bisa panen besok kan ngutang aja kan ke warung ada batasnya. Kalau ada panen kan nggak ada batas, besok panen. Besok nggak panen dari mana bayarnya? Ya kan? Sedang anaknya nggak bisa kerja. Kalau kita dari sekarang nggak wanti-wanti gitu, nggak siap-siap, ya mungkin nanti di utara nih bencana. Orang kalau udah nggak dapat makan, ya nggak bisa kejahatan. Bisa jual narkoba, bisa nyolong, bisa merampok. Itu akibatnya. Ya makanya saya nggak tahu ke depan ya. Ya mudah-mudahan kalau saya jadi bupati lah, ya kan, akan serubah. Ya dari dunia pertanian, ayolah kita usaha apa kek, yang penting halal kan gitu, insya Allah. Jadi sekarang ya itu tadi pemerintah juga nggak ada kepedulian. Padahal sawah 2.000 hektar kan habis. Itu yang saya sayangkan sebenarnya. Bang Damin sendiri masih menyayangkan akan kepedulian pemerintah yang tidak memikirkan nasib Kampung Gabus, Bekasi Utara. Ya sebenarnya begini, kalau bicara kegiatan sosial itu ya nggak jauh beda dengan daerah lain gitu kan. Nah terus terang, semenjak maaf ya, saya bukan mengagumi diri sendiri gitu ya. Saya tinggal di Jakarta itu hampir 10 tahun.
setelah kembali saya ke sini, saya terpilih jadi kepala desa tahun 94. Itu sebenarnya tahun kesononya masih jahiliyah gitu. Itu terus terang aja. Nah, jahiliyahnya apa? Yang tadinya kok tahun 70-an tuh, 70, 75, itu nggak ada yang mabok-mabok gitu sebenarnya. Kok kenapa tahun 85-an, 90 itu, saya nggak tahu tuh dari mana asalnya kan. Tiap gang mabok. Gitu kan? Nah, itu. Ya, karena saya juga barangkali mantan tukang mabok gitu ya tadinya gitu. Tapi saya bukannya kata ini. Kalau bicara, kalau bahasa ini makan tuh kalau berak ya, kalau makan tuh ya makan boleh di kampung sendiri, kalau berak jangan di kampung sendiri gitu. Ya alhamdulillah saya terapkan itu. Jadi persoalan buruk di mana-mana saya nggak pernah bawa ke kampung. Sedangkan ya maaf banyak kawan-kawan kan nggak seperti itu. Di mana dia mabok nih bang? Hah? Di rumah mabok lagi kan gitu kan? Jadi nggak bagus kan? Jadi makan berak di situ. Nah, ya alhamdulillah kan mungkin karena kepala desa mantan juga mantan pemabok, mantan preman ya pas di sini kan. Nah apabila ada apa-apa saya bilang udah, kita bangun desa kita. Jangan mabuk di sini, ya makan di sini. Kalau lu mabuk di kampung, ya kan, besok boro-boro mau jadi kepala desa, jadi RT kok nggak dipilih, ya kan? Nah itu alhamdulillah tuh. Semenjak itu kan kita kerjasama dengan kawan juga tuh, yang pulang pesantren dari Bogor, kita kerjasama, ayo kita bangun. Nah, timbullah majelis taklim tuh, Gabus Permata namanya. Jadi bikin majelis taklim semua. Akhirnya ya sampai sekarang tuh, ya kan? Ya itu benar-benar, ya maaf, bukan katanya nyombong gitu ya. Itu 90 derajat itu kembali. Yang tadinya pemabuk, ya maaf kan, ya udah bisa taklim, ya kan? Udah sholat, itu alhamdulillah. Nah, kesini terus, ya kita bina kan yang nggak mau kerja, gitu kan? Apa bukan nggak mau kerja, yang belum dapat pekerjaan kita suruh kuli bongkar muat di pasar. Kebetulan saya sendiri nih para kulinya di Cibitung. Bukan berarti lu harus manggul selamanya, enggak ya, 2 tahun paling enggak lu manggul kan, tapi lu besok harus jadi pedagang gitu. Dirubah, jangan manggul terus kan, jadi pedagang. Iya kan, alhamdulillah ada 1-2 orang tuh jadi pedagang, ya kan. Nah, kemarin lagi, karena dunia yang memang waktu itu kan masih adalah judi atau bagaimana kan udah nggak boleh kan, ya alhamdulillah. Yang tadinya maaf ya pengangguran, ada yang nggak bisa baca, bandar koprok, sekarang banyak yang jadi pemborong, jadi kontraktor, itu ratusan itu. Ya, coba kan, bukan sarjana, bahkan nggak ada yang nggak bisa baca itu. Tapi sekarang udah megang proyek 45 miliar. Itu bukan kaleng-kaleng, dia punya perusahaan legal, bukan ilegal, bukan preman minta-minta begini, dia punya perusahaan. Dia dikerjakan dengan profesional. Dan ini ratusan ini digabus. Ya mungkin, maaf ya, nggak ada yang seperti Gabus di daerah Bekasi. Mungkin juga kayaknya gitu ya, se-Indonesia kali itu nggak ada. Lah iya kan udah lihat itu kan, ya banyak rumah-rumah yang mewah itu bukan dari hasil jual sawah itu. Jadi 90% tuh dari perubahan itu kan tadi apa? Dia kan keberanian. Kan kalau berani itu kan dia bilang nggak ada modal. Ya paling ada borak kan rumahnya. Ya kan diborain ke bank gitu kan. Nanti setelah udah selesai ya bisa dikembalikan lagi. Ini udah ratusan lebih, bukan kaleng-kaleng itu preman minta duit, enggak. Jadi terkadang saya kemana-mana kan saya kasih tahu kan, kayak di Jakarta saya banyak kawan ya, saya bilang contoh, saya ada di Gabus seperti itu. Ya semula sih baru 1-2 orang itu, kita ajak ke Pemda gitu kan, oh begini. Terus kan turun menurun kan, apa generasi keberapa, udah generasi ketiga kayaknya udah itu.
Ya kan? Ya kerjaan 3 bulan paling lama, 6 bulan. Lah ada yang seminggu selesai udah ngantongin ratusan juta. Ya kan? Ya, kalau kontraktor kan ya, itu kan cuma APBD, anggaran pada daerah kan dananya itu. Ya, kalau ngaspal kan bisa aja seminggu. Dengan ngaspal 500 juta ya seminggu selesai, berarti kan kerja seminggu. Ya, kalau 10% aja berapa? Ngambilnya, ya kan? Ya, 50 juta di kantong seminggu itu. Apalagi kalau ya bisa 2% kan 100 juta dikantongin. Nah, itu makanya di sini banyak rumah mewah, mobil mewah. Itu bukan kaleng-kaleng kata dia nih. Iya, makanya saya ya, kadang-kadang saya ya prihatin kawan-kawan di Jakarta, di kota Bekasi juga seperti itu. Jadi ada pembangunan meminta mana gua, ya kan? Mana keamanan? Di Gabus sudah nggak begitu. Udah nggak ada begitu, tapi dia harus berbuat. Jadi dia pelakunya, dia pelakunya bukan mana jatah gua. Itu. Jadi kalau ada pembangunan jalan, gedung tuh seperti itu. Jadi kalau di mana-mana ya maaf ya, saudara saya kan di Jakarta, kan gagah-gagah ya nggak, ormas, galak-galak. Mana jatah gua? Padahal mah ya berapa duit sih? Iya kan? Akhirnya apa? Jadi nyawa kan urusannya, cuman masalah sepele. Gitu. Bagaimana kita jadi pelaku? Tahu nggak DKI? Serak APBD-nya 97 T. Aku tahu. Coba cari orang Betawi. Ada yang jadi kontraktor, pemborong. Cari coba, tanya dong. Udah pernah mencari informasi itu? Udah, saya kan Panglima Laskar Adat Betawi. DKI saya. Iya kan? Cuman 3, nggak ada 3 kali saya lihat. Itu. Kok bisa begitu? Kenapa itu? Ya kan kita kan orang-orang pribuminya gitu. Iya. Kenapa kok nggak ada beberapa yang memang disupport juga? Iya memang satu, nggak ada yang ngajak gitu kan. Ya kan? Nggak ada yang ngajarin lah. Iya. Kedua ya mungkin ya sampainya cuman proposal ya nggak. Hah? Itu. Jadi tuh main proposal berapa sih? Ya nggak, minta sumbangan ke sini itu akhirnya udah seperti itu. Saya ngalamin, sekarang saya tahu. Coba lihat di mana? Di depan rumah ada bangunan kan? Jalan atau rumah atau gedung apa? Tanya orang mana itu? Nggak ada orang Betawi. Tapi sini alhamdulillah Bekasi ya, terutama Kabupaten Bekasi. Di sana ada orang Gabus. Di sana mana? Orang Gabus memborongnya itu. Coba di Betawi tanya. Hah? Sedih nggak? 97 T. Cuman gagah doang kan? Wah, kayak apa kan? Gua orang Betawi. Hah? Cuman bisanya begitu. Kan disayangkan, prihatin itu kan. Saya mengajak, cuman kayaknya apa ya? Kalau bahasa saya mah lelet dah. Kalau bahasa Betawi, lara-ora kan gitu ya. Ogah-ogahan kan gitu. Sampai sering, udah. Saya 2 tahun bergabung ya. Jadi, Laskar, saya kalau ketemu seperti itu. Tapi ya, sampai sekarang tuh belum ada jawaban kayaknya. Ya kan? Kan katanya pengen jadi tuan rumah di kampungnya sendiri. Hah? Itu bisa dibilang keuangan cukup kecil dong. Dalam arti makin lama makin hilang. Sebenarnya bukan kecil, bukan hilang, tinggal kemauan. Saya bilang ya, saya datang ke Jakarta, saya bukan belajar dengan orang Jakarta. Ya kan? Saya ingin bagi pengalaman kepada orang Jakarta, saya pengen ngajarin orang Jakarta. Gitu. Bukan sekedar jadi calo, jadi keamanan, ada pembangunan sini, mana jatah gua? Ini. Lah mau kapan kayaknya? Maaf ya. Iya. Mau kapan jadi tuan rumahnya kalau kita seperti itu? Mau sampainya kan duit picisan. Hah? Bagaimana nanti kita bisa ngedidik gitu kan anak cucu kita, menyekolahkan anak cucu kita kalau seperti itu. Di sini alhamdulillah
mungkin lebih, ya 60% ini dikuasain oleh orang Bekasi, Kabupaten Bekasi, terutama dari Gabus. Gitu. Ini adalah kediaman Daminsada yang terletak di Bekasi Utara, Kampung Gabus. Ya saya berharap ya ke depannya nanti pemimpinnya harus melek persoalan, melek masalah. Saya bilang ya, banyaknya pabrik, ya, banyak perusahaan tidak menjamin masyarakat itu sejahtera. Bahkan yang luar biasa, sungguh luar biasa aneh. Ya. Kabupaten Bekasi dapat julukan apa? Pengangguran terbesar, terbanyak se-Jawa Barat. Tuh, lucu kan? Padahal ada 7.000 perusahaan pabrik yang ada di Kabupaten Bekasi. Tapi pengangguran terbanyak. Bahkan dapat julukan lagi yang terakhir ini, Kabupaten Bekasi termasuk 10 besar terekstrim kemiskinannya. Hah? Ya memang, itu saya akuin. Benar, saya akuin itu. Nah kenapa? Baik pengangguran. Memang orang Bekasi ini ya, kayaknya jadi dibikin ini apa namanya ya, apa tuh ya, apa tuh? Kalau kayak kayak apa namanya tuh? Ya? Nggak, bukan beda sendiri. Kayak tuh memang dianggapnya udah kayak udah klasik gitu kan ya, bahasa klasik itu udah. Biasa kan Betawi kan, kerjanya males katanya kan, nggak disiplin itu. Jadi terus diulang-ulang seperti itu, kan jadi kebiasaan, kan? Nah, ini kan yang punya perusahaan lihat, oh ya orang Bekasi, akhirnya apa? Ya udah, ya orang lokal dah Bekasi kan ya. Ya mungkin orang Bekasi sendiri juga yang tadinya bukan asli dia, yang bukan asli dari mana-mana kena imbasnya juga. Oh orang Bekasi kan, KTP Bekasi. Ya makanya ya saya bilang ya pengangguran terbanyak mungkin di sini. Iya kan? Nah, terus lagi ya persoalan termiskin ekstrim se-Indonesia. Ya, emang hal yang wajar kalau kata saya. Kan nggak terasa ribuan sawah kan habis. Yang tadi kan bisa makan dari situ. Nah sekarang puluhan ribu nggak terasa diberhentiin tuh kerja. Kalau di pabrik makan, mungkin kalau di pabrik terasa, oh di resign gitu ya, udah berhentiin. Kelihatan, kalau di sini kan nggak terasa. Tahu-tahu 1.000 hektar digusur, berapa puluh ribu yang harus di PHK. Nggak kelihatan kan? Pemerintah tuh buta itu. Nggak ngelihat, boro-boro dia mikirkan. Persoalannya aja dia nggak tahu, buta dia. Ya saya berharap ke depan ya pemimpin harus tahu bagaimana dia gusur sawah 100 hektar harus bisa ganti pekerjaan petani. Itu jangan sampai nanti bapaknya udah nggak kerja di sawah, anak yang nganggur. Kan saya bilang tadi, bencana nanti di utara ini. Gitu, orang kalau udah lapar, bukan lagi nyolong rampok, bunuh orang loh, jangan salah. Ya kan? Itu, jangan cuma pengen nanti jadi bupati. Ya kan? Jadi wali kota. Nggak tahu masalah kok. Mau pengen jadi pemimpin, itu kadang-kadang seperti ini. Nah, kalau untuk pesan anak-anak generasi muda sekarang ini dari Bapak gimana? Ya saya berharapkan begini, kalau saya bilang, kalau lu udah pada punya kerjaan, ya jangan berharap dengan kerjaan itu sendiri. Bini lu nganggur di rumah, berharap sama kerjaan. Sekarang kan tahu sendiri, kerjaan lagi bukan lagi kontrak, magang. Magang juga kan nggak setahun 2 tahun, paling 3 bulan. Iya. Iya. Kontrak sama Jepang berapa? Berapa tahun? Tahu nggak kontrak sama Jepang? Hah? Itu kalau ngambil motor, kredit motor sama Jepang, ya 3 tahun kan? Lalu kerja berapa coba? 3 bulan. Lah itu dari mana itu? Kontrak di pabrik kerja cuma 3-6 bulan, setahun lamanya. Kita kontrak cicilan motor 3,5 tahun, dari mana itu bayarnya? Nah makanya gue bilang, punya istri itu ya suruh usaha dagang apa kayak gitu. Bok-bok nanti kita dipecat atau resign atau berhenti perusahaan.
kita kan ada usaha. Itu, saya ngajarin seperti itu. Ya kan? Belajar dagang, belajar usaha apalah, yang penting halal kan gitu. Mau saya begitu. Jangan cuma baru jadi sapam udah begini aja kan. Nungguin sapam, dipecat aja. Nah, repot kan? Itu. Jadi minimal sekarang harus punya usaha 2. Baik usaha di luar kita maupun di rumah. Gitu. Yang belum ada kita ya adakan jual apa kan itu sebenarnya. Terakhirnya di Lombok sendiri ada pantun nggak? Ada pantun nggak untuk penutupan ganti? Begitu. Iya. Kepelaju jalannya parah. Ya. Kalau lo maju, jangan lupakan sejarah. Terima kasih. Sama-sama ya.